Suasana kian mencekam. Aku menelan saliva berulang kali, merasa takut dengan sosok yang menyerupai mamaku ini. Aku melangkah mundur, darah seakan naik ke ubun-ubun, dan kepalaku mendadak terasa sakit sekali. Kriit, pintu belakang terbuka. Aku menoleh ke sumber suara dan melihat pemandangan yang hampir membuatku pingsan. Banyak orang berbondong-bondong, saling membahu dalam berbagai pekerjaan. Ada yang memasak nasi, ada pula yang mengupas aneka rempah. Apa mereka sedang rewang? Lirikku. Seketika kepalaku kembali berdenyut hebat. Oh, astagfirullah. Aku mengerang kesakitan. Aku kembali menoleh ke arah wanita yang kupanggil mama. Dia masih tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh. Oh tidak, bukan tersenyum, melainkan menyeringai. Ya Allah, ada apa ini? Brak, aku tersentak. Kaget hingga terbentur dinding. Pintu belakang tiba-tiba tertutup rapat, tetapi suara ramai orang masih terdengar. Aku menoleh ke depan dan sosok mama menghilang. Kemana mama pergi? Oh, kepalaku, gumamku lirih. Kenapa mama pergi begitu cepat? Dan suara tadi, apa ada acara di malam seperti ini? Dengan tertatih, aku berjalan menuju dapur. Kriat, pintu dapur terbuka lebar. Namun yang membuat kepalaku semakin sakit adalah dapur ini kosong. Kemana? Perginya semua orang? Samar. Terdengar suara gamelan, diiringi tawa-tawa yang menggema. Aku mengedarkan pandangan, mencoba mencari sumber suara. Apakah mungkin ada acara di malam seperti ini? Aku melangkah keluar menuju halaman rumah setelah menutup kembali pintu dan menguncinya. Udara malam langsung menyentuh kulitku saat aku berdiri di teras. Mataku kembali mengedarkan pandangan ke segala penjuru, dan tepat saat menoleh ke arah jalan, aku melihat rombongan orang membawa obor di tangan masing-masing. Aku mencoba menyusul. Banyak wanita mengenakan kebaya senada, sementara para pria memakai blangkon. Apa mereka sedang mengarak pengantin? Aku menerobos kerumunan hingga mencapai barisan paling depan. Aku dikejutkan oleh sosok wanita yang mengenakan hiasan pengantin. Dan lebih mengejutkan lagi, wanita itu adalah gadis misterius. Gadis itu menoleh ke arahku, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Gadis itu menunjuk ke arah depan. Aku mengikuti arah jarinya dan lagi, aku semakin terdiam. Rombongan pengantin yang sama di depan sana menatapku. Dan lelaki yang mengenakan pakaian pengantin itu adalah aku. Dek, bangun. Kok malah tidur? Di sini? Satu tepukan halus mengenai wajahku. Aku tersadar hingga terbatuk. Kok malah tidur di pemakaman? Aku terkejut bukan main, segera bangkit dan menatap sekeliling. Dan benar saja, ini area pemakaman. Aku tidur di nisan orang lain. Astagfirullah, saya kenapa ada di sini, Pak? Aku kebingungan sekaligus linglung. Berarti yang semalam itu mimpi? Saya nggak tahu, Dek. Ini saya, penjaga kuburan. Pas lewat lihat sampean tidur di nisan keramat. Hah? Nisan keramat, Pak? Iya, itu. Lelaki pembawa pacul itu menunjuk ke nisan yang sempat aku jadikan sandaran. Laili? Lirihku. Di atas nisan, batu tertulis nama Laili. Astagfirullah, saya nggak tahu, Pak. Ucapku lalu menoleh kembali ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu bergeming lalu tersenyum. Ya sudah nggak apa-apa, cepat pulang. Bapak mau gali kubur dulu, lirihnya. Aku memandang sekitar. Suasana sangat sepi. Memang siapa yang meninggal? Pak, tanyaku sembari menepuk celana yang telah kotor terkena tanah kuburan. Kan sampean, Lian, kau sudah mati. Apa? Ucapku terkejut. Astagfirullah, Lian Li, bangun! Suara lengkingan terdengar, bahuku berguncang. Aku membuka mata pelan. Mama, lirihku. Kok tidur di teras, Toli? Pantesan kamar kamu dikunci. Ayo masuk ke dalam. Mama memapah tubuhku. Aku menahan sakit di kepala. Ini jam berapa, Mak? Tanyaku, menyentuh tangan Mama yang mencoba menyentuh keningku. Sudah subuh.
Kenapa bisa tidur di luar, Lian? Mama bertanya kepadaku. Aku menggeleng, ingin menjelaskan mimpi yang terasa nyata pun bingung. Apa? Mungkin Mama percaya? Istirahatlah dulu. Mama ingin bersiap-siap. Mama mau kemana? Tanyaku, melihat Mama yang telah rapi di jam segini menimbulkan tanda tanya di benakku. Melayat, Lian. Siapa yang meninggal, Mak? Kok tidak ada siaran di masjid? Ucapku lembut. Ada. Cuma kamu tidur, Lian. Mama pergi dulu. Mama mengambil baskom yang terlihat ditutupi kain hitam. Mak, siapa yang meninggal? Tanyaku sekali lagi. Mama menatapku sekali sebelum beranjak pergi. Pak Yasim, penjaga kuburan. Deg, kunci pintu, Lian. Mama menutup pintu. Aku langsung terduduk terkejut. Penjaga kuburan. Apakah ada mimpi di dalam mimpi? Lirihku. Braka. Dek, lubang kuburnya udah siap. Ilusi halusinasi. Bahkan nyata pun aku tak bisa membedakan. Aku tergugu di sofa minimalis. Suara panggilan dari seseorang yang tak kukenal sudah menghilang seiring terbitnya fajar. Aku menyugar rambut kasar. Ini gila. Arah, kedua mataku terkatup rapat. Mana mungkin aku bisa mengalami kejadian di luar nalar seperti ini? Mimpi di dalam mimpi? Apa ada mimpi seperti ini? Aku terbangun di dalam sebuah mimpi? Ini mustahil, lirihku. Aku mengusap wajah dengan kasar, segera bangkit menuju kamar mandi. Mungkin setelah tersapu air, ketenangan akan menyambutku, meski terasa mustahil. Bau menyan tercium. Aku mengedarkan pandangan. Tepat saat tubuhku telah sampai di ambang pintu dapur, aku memindai sekeliling. Ada tungku yang masih mengeluarkan asap, itu berarti Mama baru saja menggunakannya. Aku menuju tungku, berjongkok mendekatkan badan yang terasa dingin. Hawa hangat terasa ketika kedua telapak tanganku mendekat ke arah tungku. Kok makin jelas baunya? Aku mencium kembali bau menyan, sedikit terbatuk. Aku menepuk dada pelan. Aku merogoh saku berniat mencari ponselku. Tak, ponsel terjatuh. Aku bergumam kesal. Namun saat aku hendak mengambil ponselku, aku dikejutkan oleh sebungkus plastik hitam yang cukup besar di samping tungku. Tanganku meraih plastik hitam itu, hendak membuka sedikit. Astagfirullah, aku terjungkal ke belakang. Ini tulang belulang ayam? Astagfirullah, itu berarti tadi malam bukan mimpi? Mama. Aku segera bangkit lalu berlari keluar rumah. Deru nafasku naik turun. Tulang belulang ayam. Jelas itu. Ayam bakar. Ayam yang ada di nampan. Deja vu. Mimpiku itu nyata. Aku meringis sekaligus merinding mengingat semua yang kualami di sini. Ada yang tak beres. Aku menelan saliva berkali-kali, memindai sekeliling yang nampak sepi. Seketika, ucapan para sopir juga neneknya terlintas di ingatanku. Desa itu sudah lama mati, Mas. Banyak warga yang meninggal secara tak wajar. Astagfirullah. Jika benar, apa penyebabnya? Aku mencari ponselku, sial, tertinggal di dalam. Bismillah. Aku berbalik, meraih gagang pintu utama rumah ini, membukanya, pelan hingga menimbulkan suara deritan. Aku melangkah cepat, berlari ke arah dapur, terutama tungku, karena ponselku tertinggal di sana. Dapat! Aku segera berlari keluar rumah. Brak! Tepat saat tubuhku berhasil keluar, suara bantingan pintu terdengar. Nafasku memburu. Aku mencoba mengontrol diri. Semua ini di luar nalar. Aku menuju motorku, menghidupkan starter, lalu segera menarik pedal gas. Aku cukup terburu-buru karena sempat terdengar suara seseorang memanggilku dari arah belakang. Mau kemana, Lian? Darahku berdesir. Itu suara Sabto. Jalanan tampak lengang. Aku menuju area pemakaman, ingin menyusul Mamak untuk mencari jawaban atas semua yang menimpaku. Mimpi di dalam mimpi, tapi terasa begitu nyata. Penjaga kuburan, Pak Kasim, Laili, dan juga gadis misterius. Siapa mereka? Dan Pak Kasim, kenapa harus masuk ke dalam mimpiku, padahal ia telah meninggal dunia? Arrah!
Aku berteriak kencang, tak peduli dengan tatapan orang di sepanjang jalan. Duniaku terlalu aneh semenjak kepulanganku ke desa ini. Bukannya menjadi hari haru dan kebahagiaan, aku justru harus mencari jawaban dari semua teka-teki ini. Aku telah sampai di area parkir pemakaman. Gerbang tinggi menjulang bertuliskan Pemakaman Umum Desa Air Hitam. Aku menelan Salifah, seketika suasana menjadi sedikit aneh. Hari sudah cukup siang, namun lihatlah, keadaan di sini cukup membuat bulu kudukku meremang. Gerbang dengan cat hijau tua yang telah termakan usia tampak diselimuti lumut, serta tanaman menjalar. Ilalang tumbuh begitu subur. Pintu dengan 2 gerbang itu tertutup separuh. Aku melangkah maju, memasuki area pemakaman umum, mataku memindai sekitar. Apa upacara pemakaman telah selesai? Kuburan dengan luas yang tak bisa dijelaskan ini terlihat begitu sepi sekali. Apa dikuburkan di lain tempat? Aku memutar tubuh, hendak pergi karena tak kujumpai siapapun di sini. Dan, astagfirullah. Aku hampir terjungkal ke belakang sebelum tangan seseorang memegang tanganku. Maaf mas, ngagetin, ucap pria di depanku. Jantungku berdebar tak karuan, was-was jika dia bukan manusia. Iya, nggak apa-apa. Aku mengelus dada. Kayaknya saya kenal mas deh. Tapi di mana ya? Aku memicingkan mata. Dan benar, aku juga merasa mengenali wajahnya. Mas Lilian? Ucapnya sekaligus menunjuk ke arahku. Azam? Ucapku. Kami saling terkejut lalu berangkulan. Azam adalah keponakan Pak Deanto, sekaligus salah satu teman masa kecilku. Ya Allah, nggak nyangka bisa ketemu di sini, Mas. Loh, ngomong-ngomong, Mas Lian ngapain di kuburan? Zam, saya tadi rencananya mau menjemput Mamak sekaligus ziarah. Mamak tadi katanya melayat ke tempat Pak De Yasim. Ucapku sejujurnya. Azam nampak terkejut. Namun secepat mungkin ia tersenyum seakan menyembunyikan sesuatu. Lah, kamu ngapain di sini, Zam? Lanjutku. Rumah saya nggak jauh dari sini, Mas. Berhubung area kuburan ini sudah tidak dipakai lagi, jadi saya yang turut menjaganya. Menjaga? Tanyaku. Iya, Mas. Zaman sekarang sudah sangat berbeda. Saya khawatir jika dibiarkan akan menjadi pengaruh buruk untuk yang lain. Ucapnya. Aku memperhatikan setiap kata-kata Azam. Memangnya ada apa, Zam, dengan area ini? Azam tersenyum, menatapku, lalu menunjuk satu kuburan yang paling mencolok di tengah area. Aku memperhatikan gerakannya. Terlihat di sana ada semacam pondok yang dibuat khusus, entah apa gunanya. Tapi benar-benar terlihat aneh. Terlebih ada banyak sekali botol-botol, kosong juga sesembahan. Itu bukannya... Ucapku menggantung. Iya, Mas. Sajen. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka yang percaya seperti itu. Meminta kekayaan dengan cara yang salah. Lirih Azam. Astagfirullah. Ucapku. Kupikir hanya ada di film-film saja seperti itu. Ternyata kenyataan pun ada. Zam? Panggilku mencoba mencairkan suasana. Iya, Mas. Memangnya itu kuburan siapa? Tanyaku ragu. Ceritanya panjang, Mas. Mari mampir ke rumah saya dahulu. Azam menarik lenganku. Aku mengangguk tanda setuju. Kini kami berdua berada di teras rumah Azam. Dan ternyata Azam sudah menikah dan memiliki 2 orang putri kembar. Saya sudah 10 tahun merantau, Zam. Dan baru 2 hari pulang, ucapku. Azam menyodorkan 2 gelas air putih juga, 1 toples makanan ringan. Aku berucap terima kasih. Azam mengangguk lalu duduk lesehan di atas tikar sederhana di luar. Tapi yang membuat saya heran adalah perubahan sikap Mamak dan juga kejadian yang menimpa saya akhir-akhir ini. Azam menghembuskan napas pelan. Aku memperhatikan gerakannya. Mas Lian, perubahan itu pasti ada. Setelah 10 tahun berlalu pasti banyak perbedaan dan juga... Azam menatapku. Dan juga apa, Zam? Aku memotong kalimatnya. Rasa penasaran kian menjadi. Kejadian yang Mas Lian gak ketahui. Ucapnya pelan. Aku manggut-manggut.
Semua sudah kehendak yang di atas, dan semuanya adalah takdir. Zam, lalu apa kamu mengetahui tentang desa masa kecil kita? Saya cukup tahu, Mas Lian, tapi tidak semuanya. Terlebih saya juga pendatang baru, karena setelah menikah saya merantau lalu kembali lagi ke sini. Azam kembali memperhatikanku. Mas Lian, apakah selama Mas merantau pernah dikabari sesuatu oleh warga sini? Atau siapapun mungkin? Tanya Azam. Aku menggeleng karena memang selama aku merantau, tak mendengar kabar apapun. Saya yakin Ibu Mas. Lian sangat merindukan Mas Lian hingga harus menunggu waktu yang sangat lama. Lirih Azam. Cobalah mendekat kepada Yang Maha Tahu, Mas Lian. Insya Allah ada jalannya. Lanjutnya, aku mengiyakan ucapan Azam. Semuanya benar. Kenapa aku sepikun ini? Seharusnya aku melakukan kewajibanku. Terima kasih atas sarannya, Zam, ucapku. Dan untuk kuburan tadi, kamu belum menjawabnya, Zam. Azam menarik napas, mengambil air putih di atas nampan, lalu meneguknya hingga tandas. Kuburan keramat, kuburan yang dijadikan ajang spiritual, kuburan seorang wanita, lirihku. Iya, Mas Lian. Entah apa yang mendasari kenapa kuburan itu begitu diagungkan. Memangnya siapa nama dari wanita itu, Zam? Laili. Ketika Azam menyebutkan siapa pemilik kuburan itu, angin berhembus kencang, dan tepat di saat itu juga, aku menatap wanita yang selalu hadir di benakku. Wanita itu berdiri di bawah pohon yang begitu rimbun, tak jauh dari tempat kami berada. Gadis misterius, lirihku. Wanita yang selalu hadir di benakku. Wanita itu gadis misterius. Kenapa ia berdiri di sana? Ataukah rumahnya di sekitar sini, Mas Lian? Tepukan pelan terasa di punggungku. Aku menoleh memandang Azam yang sedang memperhatikanku. Iya Zam, ucapku kikuk. Lama tak berjumpa membuatku sedikit canggung, terutama karena memang kedua mata Azam memiliki pandangan yang tajam. Jangan melamun, Mas, ucap Azam tersenyum. Aku mengangguk, malu mengingat sudah kepalang basah memperhatikan anak gadis orang. Meski aku pun ragu apakah gadis misterius itu manusia. Zam, kamu melihat wanita itu? Aku mencoba menunjuk keberadaan gadis itu. Namun secepat kilat gadis tadi menghilang. Aku langsung tegang. Bagaimana mungkin secepat itu lenyap? Siapa, Mas? Azam mencari keberadaan wanita yang sempat beradu pandang denganku. Itu. Lupakan, mungkin salah lihat. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Lirih Azam. Mas Lian, apakah akan lama di sini? Sambungnya. Aku menoleh, membenarkan posisi dudukku, mengambil segelas air yang sempat Azam suguhkan, hingga tandas tak bersisa, cukup melegakan dahaga. Saya berharapnya begitu, Zam. Ingin menemani Mamak yang sudah tak lagi muda. Lagi pula tabungan saya sudah cukup untuk kebutuhan kami ke depannya. Ucapku. Azam mengangguk meski terdengar tarikan napas yang cukup panjang. Saya harap Mas Lian bisa melewati semuanya. Azam menatapku, tapi ada nada tertekan di kalimat akhirnya. Mungkinkah itu kekuatan untukku atau bagaimana? Saya nggak bisa bantu banyak, Mas. Tapi jika Mas Lian suatu saat nanti membutuhkan bantuan saya, dengan senang hati, saya akan membantu sebisa mungkin. Aku mengangguk. Kalau begitu saya pulang dulu, Zam. Mungkin Mamak sudah pulang dari pemakaman. Ucapku lantas berdiri, Mas Lian. Azam menjeda ucapannya. Iya, Zam. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Azam tersenyum, aku mengangguk. Terima kasih, Zam. Motor yang kutumpangi terasa berat lalu berhenti tanpa aba-aba. Standar motor kupasang, rasa kesal cukup membuatku tak berkutik. Matahari seakan sangat dekat membuat peluh membasahi keningku. Pakai acara mogok. Umpatku kesal. Aku mendorong motorku sampai ke jalan raya, menatap sekeliling yang sangat sepi. Terus mendorong sampai tak terasa cukup jauh. Warung ini lagi, gumamku. Aku berjalan mendekat ke arah warung yang pertama kali kujumpai saat pulang ke sini dan pertama kali pula mendapatkan fakta yang aneh. Permisi, Pak.
sedikit berteriak, hingga penjaga warung keluar, dan bagaimana cara tatapannya membuat aku sedikit jengkel. "Cahedan," lirihnya. Aku menganga, namun mencoba menahan emosi. "Mau ngisi bensin, Pak," ucapku. "Ya udah, itu temannya suruh turun dulu," ucapnya ketus. Aku menganga sekali lagi. "Teman? Maksudnya, Pak?" "Oh alah dalah, Pito, Li. Bojomu. Kuimbok yo suruh turun dulu gitu loh." Penjaga warung itu menepuk jidat. "Teman? Bojo? Saya nggak paham, Pak," ucapku. "Lah itu siapa kalau bukan bojomu? Nangkring di atas motor." Glek, aku menelan saliva. Sekali lagi aku dibuat heran dengan semua ini. "Itu nggak ada siapa-siapa, Pak." Aku menunjuk jok motorku, dan benar saja tidak ada siapapun di sana. "Lah, kemana perginya?" Penjaga warung memutar tubuh berkeliling mencari sosok yang ia bilang istriku. Bagaimana bisa ada istriku sedangkan aku belum menikah? "Alah, embuh," ucapnya kesal. "Mau berapa liter?" ucap penjaga warung kepadaku. "2 liter aja, Pak." Aku menuju tangki motor, membuka penutupnya, dan deg, bocah gendeng, full ini loh. "Opo neh yang mbok isi? Raimu?" Penjaga warung itu menatapku lekat. Aku menelan saliva. Iya, Pak, maaf. Mungkin tadi mogoknya bukan karena kehabisan bensin." "Maaf, Pak," ucapku lirih. "Yo wes, endak papa. Emang sampean orang mana? Kok setiap hari ketemu terus?" Penjaga warung menaruh kembali botol bensin. Aku melangkah maju duduk di lesehan dekat dengan warung aneka jualannya. "Saya dari desa Air Hitam sebenarnya, Pak. Tapi baru pulang dari kota, merantau," ucapku. "Piarer!" 2 botol yang ia pegang terhempas. Begitu saja, penjaga warung menatapku lamat dengan mulut menganga. "Astagfirullah," lirihnya. "Kekenapa, Pak?" ucapku. "Sampean ngomong serius?" "Iya, jujur toh, Pak. Ngapain saya berbohong?" ucapku membenarkan duduk, merasa jengkel dengan ekspresinya yang cukup menyebalkan. "Cepat kembali, pulang ke kota, jangan pulang ke sini lagi." Penjaga warung menarik lenganku. Aku terkejut dengan sikapnya. "Loh, ada apa, Pak? Memangnya kenapa?" Aku menahan tangannya. "Sampean mau selamat kan? Pergi dari sini," bentaknya padaku. "Kenapa saya harus pergi? Ini kampung saya," ucapku sengit. Lelaki penjaga warung ini melepaskan cekalannya. "Sampean salah sudah berani pulang ke sini." Lelaki itu menjauh. Aku segera berlari menahan langkahnya yang hendak masuk ke dalam. "Tunggu, Pak. Memangnya ada apa?" ucapku menahan langkahnya. Penjaga warung berbalik menatapku. Aku menahan napas. "Desa itu tak berpenghuni," lirihnya. Dig, aku melotot. Penjaga warung menahan napas. "Pergilah dari sini, berlarilah sejauh mungkin. Bedakan yang nyata dan tipuan," sambungnya. "Apa? Tapi, ini tak mungkin. Mamak saya masih di sana. Lagi pula tak ada yang aneh, jangan berbuat lelucon, Pak," sentakku. Aku berbalik menjauh. Namun satu suara membuatku tak berkutik. "Mereka sudah lama tiada. Bedakan yang nyata dan tidak nyata jika kau ingin selamat." Aku berbalik menatapnya, lalu gegas pergi. Memutar kunci, lalu menarik pedal gas hingga motorku melaju meninggalkan warung aneh itu. Aku tak mungkin mempercayai omong kosong. Mamaku di sana masih berdiri dengan sehat. Jikapun benar dengan ucapan orang itu, pasti Mamak terlebih dahulu mengabariku. Mamak adalah wanita yang selalu jujur padaku, ucapku dalam hati. Srit, astagfirullah. Aku membanting setir ke samping, hingga hampir menabrak pohon jika tidak, tepat waktu mengerem, menghindari wanita yang tiba-tiba muncul berlari ke arahku. "Ajeng!" Aku melepaskan helm full face, lalu melemparkannya dengan tergesa. Wanita yang kukenali itu terduduk di tengah jalan. Untung jalan begitu sepi hingga tidak menimbulkan masalah yang serius. Aku berlari memeluk tubuh Ajeng yang bergetar. Apakah ia menangis? "Ajeng, kenapa kamu di sini? Seharusnya kamu tetap dirawat." Aku menopang tubuh Ajeng untuk segera menepi.
Takut jika ada kendaraan yang lewat akan berakibat fatal. Ajeng, Ajeng, menunduk meski samar terdengar suaranya yang begitu pelan. Jangan sakiti aku. Aku mohon, aku tak mau lagi. Aku mohon. Lirihnya. Ada apa? Siapa yang menyakitimu? Aku mengeratkan pelukan. Tubuh Ajeng kian menangis terseduh. Aku membenamkan kepalanya di dadaku. Aku menghela napas. Apa yang menimpa Ajeng? Kenapa ia bisa berlari sejauh ini? Apakah ia kabur dari rumah sakit karena ada masalah lain? Atau, Ajeng, ini Mas Lian. Ucapku, jangan takut Mas di sini. Isak, tangis Ajeng melemah. Aku mengelus rambutnya yang begitu acak-acakan. Kita ke rumah sakit ya. Ajeng butuh perawatan, Mas Lian antar. Ajeng mendongak, lalu secepat kilat menggeleng. Ada apa? Mas Lian, kita kabur dari sini. Ajeng menarik lenganku. Kabur? Untuk apa? Tanyaku. Ajeng menggeleng. Mereka jahat, Mas. Bentaknya. Dek. Jahat? Siapa Ajeng? Siapa yang jahat? Mereka? Mereka siapa? Aku mencoba mendekat. Ajeng mundur satu langkah. Pergi. Ajeng. Melotot, aku terkejut atas perubahannya. Aku mencoba meraih Ajeng, namun dengan cepat ia berlari. Ajeng. Aku mengejar langkahnya yang begitu cepat. Kenapa wajahnya begitu ketakutan? Sudah begitu jauh aku mengejar kepergian Ajeng, namun tubuhnya seakan ditelan bumi. Aku melangkah gontai kembali ke motorku, memutuskan untuk mencari keberadaan Ajeng karena khawatir dengan dirinya. Namun sepanjang jalan tidak aku temukan dirinya. Kemana kamu, Jeng? Apa yang membuatmu merasakan sakit? Dan apa yang membuatmu ketakutan seperti itu? Pak Deanto, liriku. Aku yakin lelaki itu yang membuat Ajeng seperti ini, mengingat sikapnya saat memperlakukan Ajeng di hadapanku. Aku segera memutar arah, tujuanku kali ini adalah rumah Pak Deanto. Motorku parkir asal, segera aku berlari. Saat sampai di depan pagar rumah Pak Deanto, aku dikejutkan dengan ramainya orang. Apakah ada yang menggelar resepsi? Ucapku lirih. Benar-benar kelewatan. Anaknya hilang entah kemana, istrinya baru saja meninggal dunia, dan sekarang Pak Deanto menggelar resepsi. Aku berjalan membuka pintu pagar sebatas pinggang, melihat ramai orang di luar rumah, terutama di teras yang dipasang tikar. Juga tak lupa panggung acara untuk resepsi pernikahan. Aku menatap sekeliling, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang mencoba mikrofon, ada yang duduk di kursi yang telah disiapkan. Semua orang memakai pakaian seragam. Namun satu yang membuatku heran. Mempelai laki-laki di atas sana yang tepat duduk mengarah panggung, dia bukan Pak Deanto, tapi orang lain. Di mana mempelai perempuan? Aku bergegas masuk. Riuh suasana tak kalah ramainya. Ibu-ibu tua dan muda duduk bersenda gurau. Aku menatap sekeliling. Mereka seakan tak melihatku. Gegas aku menuju pintu belakang. Aku tahu benar letak di dalam rumah. Ini karena aku begitu mengenal Ajeng selama kami bersama. Suasana masih sama, dengan ramainya ibu-ibu membantu rewang. Aku tertegun cukup lama hingga bola mataku menangkap sesuatu. Dia. Mamaku. Mama. Aku berjalan mendekat ke arah Mama. Namun sebelum itu suara bariton memecahkan suasana. Cepat diselesaikan. Jangan sampai hari spesial ini hancur. Aku menoleh ke arah suara. Dia. Pak Deanto. Ngeh. Ucap ibu-ibu semuanya dengan kompak. Aku kembali menatap mamaku yang masih sibuk dengan ulekan sambalnya. Mama, lirihku. Mama tak melihat keberadaanku. Bahkan mendengar suaraku pun dia tak tahu. Gegas aku mencari Pak Deanto, namun ramainya orang membuyarkan penglihatanku. Hingga aku mendengar derit pintu. Bukannya itu kamar Ajeng? Lirihku. Aku berjalan pelan. Hingga sampai di bibir pintu kamar, aku terkejut bukan main. Ajeng telah cantik dengan kebaya putihnya. Wajahnya yang sangat cantik membuatku tertegun. Sejak kapan Ajeng kembali? Batinku, dengar ya, jangan menangis lagi. Kamu mau bapakmu kena masalah. Aku memandang wanita yang berada di samping Ajeng.
Iya, Buk. Lirih Ajeng. Bagus. Aku mendekati keduanya. Aku tahu ini aneh dan tak masuk akal. Namun aku ingin melihat siapa orang yang membuat Ajeng menitikkan air mata. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aku terjungkal ke belakang. Lian di sini. Hihihihihi. Budi Yati. Astagfirullah. Darahku berdesir. Dapat kurasakan irama detak jantungku terpacu kuat. Dadaku terasa sesak seakan ada yang menghimpitnya. Rasa keterkejutan yang luar biasa hampir membuatku pingsan. Lian, di sini, hihihihi. Bude, Yati. Aku terkejut bukan main hingga spontan menutup kedua mataku. Percaya atau tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apa mungkin seseorang yang telah meninggal dunia hidup kembali? Atau halusinasiku lagi? Allahu Akbar. Hening. Aku tak dapat mendengar apapun hingga aku memberanikan diri untuk membuka kedua mataku. Dan lihatlah tak ada siapapun di sini. Kemana perginya Bu Budayati? Ucapku lirih. Aku mencoba bangkit meski kedua kakiku terasa masih bergetar. Apa ini? Aku menatap sekeliling. Ruangan yang tadinya seperti layaknya kamar pengantin menjadi kamar kosong yang telah lama. Bahkan di setiap sisi kamar ini terdapat tumbuhan merambat. Pintu yang sempat terbuka sedikit itu kini telah hancur berserakan. Apa-apaan ini? Aku merasa frustasi. Bagaimana mungkin secepat ini berubah? Bukankah tadi ada Ajeng di sini? Lalu, kemana mereka? Aku berjalan gontai keluar dan keterkejutanku belum sepenuhnya usai. Semua sisi bangunan rumah Ajeng kini telah hancur. Rumah ini seakan-akan tak memiliki kehidupan kembali. Ilalang tumbuh subur bahkan tempat para ibu-ibu bersanda gurau itu kini telah sepenuhnya tertutupi puing-puing bangunan yang menghitam. Mama, aku melotot. Aku baru menyadari jika Mama ikut rewang di sini. Aku gegas berlari ke belakang, meski tak dipungkiri bangunan itu sama seperti keadaan di depannya. Aku berlari, memasuki ruangan yang aku yakini ini adalah dapur. Aku berteriak, membuka semua serpihan bangunan. Mama! Allah, Mama di mana, Mak? Aku berteriak berlari ke sana kemari, mencari keberadaan Mama. Hingga terdengar sesuatu yang tertangkap oleh telingaku. Bukankah itu suara Pak Deanto? Aku berjalan mengendap, hingga tak terasa mengikuti sumber suara sampai ke belakang rumah Ajeng. Aku tak pernah menginjakan kaki ke area ini, karena yang ku tahu tempat ini hanyalah halaman belakang biasa, tempat Budayati sering menanam singkong. Aku mengendap mengintip di balik pintu, yang telah hancur sebagian namun cukup mampu menyamarkan keberadaanku. Bagaimana dengan perjanjian kita, Maida? Saya rasa sudah waktunya. Pak Deanto berucap pelan. Dan deg Maida, mamaku, Mama, ucapku lirih. Pak Deanto menatap manik mata Mama. Mama yang terlihat mengelap keringat itu menghela. Napas pelan. Aku melotot. Ada apa dengan Mama? Perjanjian? Perjanjian apa? Beri aku waktu. Aku belum siap. Lirih Mama, aku menganga. Belum siap untuk apa? Beribu tanda tanya menari-nari di benakku. Apa yang Mama sembunyikan? Jangan buang waktu terlalu lama, Maida, sedangkan kau tahu apa akibatnya. Pak Deanto menghisap puntung rokok. Mama bergeming, satu yang sangat kupaham dari mamaku ketika ia mengamati kedua jarinya itu, berarti Mamak merasa resah. Aku tahu, beri aku waktu. Lian baru pergi seminggu yang lalu. Aku tak mau terlalu cepat untuk menyesal. Sambung Mamak. Aku terkejut. Mama membahas aku yang telah pergi baru seminggu. Itu artinya, astagfirullah. Berarti ini, aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Aku bergumam menahan rasa yang entahlah, namun tubuhku lebih merinding. Dengar baik-baik Maida, semua ada di tanganmu. Aku mengerti. 2 hari lagi, semuanya harus selesai. Kau paham? Atau, Pak Deanto menahan ucapannya, membuat mamaku terdiam. Lian terpaksa menjadi gantinya. Degan aku menganga. Ganti? Atas apa? Jangan ganggu putraku. Kau sendiri yang memberi pilihan, Anto. Allahu Akbar, Mamak naik pitam.
Aku terkejut dengan perubahan sikap Mama, karena yang ku tahu Mama tak pernah meninggikan suaranya meski dalam keadaan marah besar sekalipun. Dan kali ini, Mama bisa seperti itu. Semua itu adalah konsekuensinya, Maidah. Pikirkan yang terbaik. Waktumu tinggal 2 hari lagi. Pak De Anto melangkah pergi. Aku menatap Mama dari kejauhan. Mama menangis. Astagfirullah. Apa yang sebenarnya terjadi, Ma? Lirihku menyaksikan kepergian Mamak setelah air mata terakhirnya dihapus kasar. Aku berjalan cepat sampai ke depan halaman, dan ternyata benar. Tak ada pesta apapun di sini. Bahkan yang sempat kulihat tadi adalah semu. Semuanya tampak aneh. Aku terkejut bukan main. Semua bangunan di sekitar sini telah roboh, bahkan ada sebagian yang telah hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terduduk. Kedua kakiku terasa kram. Detak jantungku terpacu kuat. Udara seakan pengap, hingga untuk bernafas pun terasa sulit. Jadi benar yang diucapkan penjaga warung juga supir dan keneknya. Desaku telah lama mati. Liriku menyugar rambut asal-asalan. Lalu di mana Mama? Kenapa tidak memberitahukan aku? Dan sebenarnya mamaku masih hidup atau... Tidak. Mama masih hidup. Iya. Mama pasti baik-baik saja. Tak terasa air mataku menetes. Aku memang pria. Tapi aku tak bisa menahan. Sesak jika memang benar desa ini telah mati. Lalu di mana aku? Kenapa tak ada yang mengabariku barang sebentar? Dan apa yang terjadi di desa ini sebelumnya? Akan aku cari tahu sendiri. Gegas aku bangkit, membawa serta kuda besiku bersamaku. Tujuanku kali ini adalah rumahku. Motor terparkir asal, gegas aku turun dengan tergesa, membuka pintu yang tak terkunci. Deg. Astagfirullah. Aku terkejut, bukan main. Bangunan yang 2 hari lalu aku tiduri, aku jadikan tempat berpulangku. Selama merantau kini tampak berdebu. Semua terlihat sudah lama tak dihuni. Kemana mamaku? Gegas aku berlari, membuka semua pintu kamar, dan tak lupa dapur. Semua benar-benar berantakan. Tungku yang tadi pagi mengeluarkan asap itu kini telah berlumut. Astagfirullah. ALLAH. Aku terduduk sekali lagi. Semua. Misteri, kejanggalan, dan teka-teki di desaku begitu rumit. Dan sekarang di mana mamaku? Menutup mata, menahan sesak di dada. Meratapi kebodohanku yang rela merantau jauh dan meninggalkan mamaku seorang diri di sini. Entah apa yang menimpa mama dan para warga aku tak tahu sama sekali. Arah! Menyugar kembali rambut. Aku tertegun. Azam? Aku berdiri bangkit. Azam pasti tahu dengan kejadian yang menimpa desaku. Akan kupastikan sendiri. Berjalan, tergesa menutup kembali pintu. Menaiki motorku menghidupkan kembali starter motor. Dan lagi panggilan yang kukenali menyapu indera pendengarku. Mau kemana, Lian? Aku berhenti sejenak. Suara itu milik Sabto. Jangan ganggu aku, Sab. Kita beda. Alam, jika kehadiranku mengganggumu, aku minta maaf. Maaf. Belum bisa berziarah, namun secepatnya aku akan mengunjungimu. Kau teman baikku, beristirahatlah, Sab. Lirihku, sebelum benar-benar melaju pelan. Kecewa? Tentu. Terutama tak ada yang memberi kabar sekalipun untukku. Aku memang merantau. Untuk memenuhi kebutuhan dan juga demi mamaku. Aku tak ingin melihatnya kesusahan ditambah hutang piutang mamak yang dahulu menumpuk. Terlebih hutang mama kepada Pak De Anto. Namun yang kusesali, kenapa aku tak tahu apapun dengan kejadian ini. Motor terparkir kembali di halaman rumah Azam. Aku tersenyum menatap kedua anaknya yang sangat cantik. Permisi, Dek. Ada ayah kalian? Ucapku mendekat ke arah keduanya. Kedua gadis kecil itu saling pandang, lalu tersenyum ke arahku. Paman bisa melihat kami? Dag. Aku tertegun, keduanya. Apakah bukan manusia? Mas, ngapain di situ? Suara lembut menyentuh indera pendengarku. Aku berbalik lalu pergi dari pohon mangga, tempat kedua gadis kembar itu bermain ayunan dari ban karet yang dibuat sedemikian rupa, lalu diikat kuat di dahan pohon yang kokoh. Maaf, Mbak.
Saya bertanya sama gadis kembar itu, tunjukku. Wanita yang memakai mukena itu pun tertegun. Dapat kulihat raut wajahnya yang memucat, lalu secepat kilat tersenyum ke arahku. "Mas cari siapa?" ucapnya. "Saya cari Azam, apa ada di rumah?" ucapku lembut. "Mas Azam ke surau, sholat asyar." "Mari masuk dulu, sebentar lagi akan kembali," ucapnya mempersilakan aku masuk. Aku mengangguk mengikuti langkahnya. "Silakan duduk mas, saya buatkan minum dulu." Aku mengiyakan lalu duduk kembali di kursi kayu ruang tamu. Aku menatap sekitar. Rumah Azam benar-benar sederhana namun begitu tenang. Aku memandangi jam dinding dan tak sengaja menatap dua bingkai foto gadis kecil yang aku tahu mereka adalah si kembar tadi, Lana dan Lani. Sangat cantik, gumamku. Wanita tadi telah kembali dengan nampan berisi 2 gelas air. "Silakan diminum, mas." "Terima kasih." "Ngomong-ngomong, kedua anak sampean sangat cantik, Mbah," ucapku sambil menyeruput secangkir kopi. "Benar, tapi sayangnya mereka telah tiada." Kopi yang masih di dalam mulutku tersembur keluar. "Apa?" ucapku menganga. Sedangkan wanita yang kuyakini istri Azam tersenyum, meski air matanya menetes. 2 tahun yang lalu mereka hilang, namun ditemukan tak bernyawa. "Astagfirullah, mereka ditemukan di mana, Mbak?" Wanita itu mengelap air matanya, memandang kedua bingkai foto. "Di rumah Maidah." Apa?"